Halo semuanya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kali ini kita akan membahas pragmatik bahasa Arab. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas di pragmatik bahasa Arab kali ini? Kita lanjut aja ya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas semantik dan juga pragmatik. Yang kedua kita akan membahas prinsip pragmatik. Next, kita akan berkenalan dulu nih, apa sih pragmatik itu? Nah, Jirjul pada tahun 96 di bukunya itu, beliau mengungkapkan beberapa definisi dari pragmatik. Yang pertama itu pragmatik merupakan bidang linguistik yang mengkaji arti pembicara. Maksudnya itu adalah speaker in whole meaning. Jadi fokus kepada ke pembicaraan tersebut. Nah, yang kedua itu ada bidang linguistik yang mengkaji arti bahasa menurut konteksnya. Berkebalikan dengan semantik, berbeda ya pragmatik dengan semantik. Kalau misalnya pragmatik itu justru mengkaji arti dari apa yang pembicara tuturkan kepada kita. Nah, selanjutnya itu ada arti bidang linguistik bukan hanya tentang arti yang diujarkan, tetapi pragmatik itu mengkaji arti yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Nah, berikutnya itu Georgiou mengungkapkan bahwa bidang linguistik mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Jadi definisi nomor ketiga dan juga nomor keempat itu menggambarkan perkembangan teoristik penjelasan pragmatik apakah bersifat sosial atau bersifat kognitif. Next ada semantik dan juga pragmatik. Dalam teori pertama yaitu semantik, pelajari makna dan kalimat saja yang dituturkan oleh si penutur atau pembicara kepada mitra tutur, kepada pendengarnya. Nah, teori kedua itu ada pragmatik. Pragmatik apa sih? Pragmatik itu mempelajari mengenai bagaimana memahami makna atau maksud yang dituturkan yang disampaikan oleh si penutur, dan harus memahami secara kontekstual atau secara umum. Next, nah di sini ada Leach pada tahun 83 di dalam bukunya membedakan antara semantik sebagai bagian dari tata bahasa dan pragmatik umum sebagai bagian dari penggunaan bahasa. Walaupun kata Leach tidak sepenuhnya benar karena aspek fonologi berhubungan dengan pragmatik, misalnya menaikkan nada kalimat untuk menunjukkan kesantunan berinteraksi. Jadi tata bahasa itu mempunyai interaksi dengan pragmatik melalui semantik, karena tekanan suara menunjukkan makna apakah itu sopan atau tidak sopan. Misalnya nih, ada seseorang bilang manggil si Sulaiman, kenapa gitu. Kalau beda lagi kalau misalnya ada yang manggil Sulaiman, kenapa? Itu kan intonasinya berbeda ya, walaupun sama kalimatnya, tapi kalau ada menaikkan nada tersebut itu maknanya berbeda. Selanjutnya itu next ada menurut Levinson pada tahun 92, istilah pragmatik pertama digunakan oleh filosof kenamaan yang bernama Charles Morris pada tahun 38. Charles Morris ini mempunyai perhatian terhadap suatu ilmu yang mengkaji sistem tanda atau disebut juga semiotik. Nah, dalam semiotik ini Charles Morris membedakan 3 konsep dasar nih. Yang pertama ada sintaksis, selanjutnya ada semantik dan juga pragmatik. Nah, next. Jadi kalau semantik itu mengkaji hubungan formal antara tanda-tanda, misalnya ada mubtada,
atau khobar. Nah, jadi sintaksis itu membahas seputar tanda-tanda seperti itu. Nah, kalau misalnya semantik, semantik itu mengkaji hubungan antara tanda-tanda objek, sedangkan pragmatik adalah mengkaji hubungan antara tanda-tanda dengan penafsirnya. Menurut Levinson pada tahun 92 juga, pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan konteksnya yang merupakan dasar dari penentuan pemahamannya. Jadi, pengkaji bahasa dan penggunaan konteksnya itu merupakan dasar ya dari penentuan pemahaman. Selanjutnya ada Les pada tahun 93 berpendapat bahwa pragmatik adalah studi mengenai makna dalam hubungannya dengan situasi ujar. Nah, maksudnya itu pragmatik terkait antara dua bahasa. Yang mana bahasa itu dikaitkan dengan makna bahasa tersebut atau dengan konteks. Nah, next selanjutnya istilah Austin semantik itu mencakup lokusi, sedangkan pragmatik mencakup makna ilokusi dan juga perlokusi. Austin juga yang memberikan contoh nih, misalnya ada kalimat apa Anda dapat mengangkat batu itu secara literal atau secara semantik. Kalimat itu maknanya saya ingin bertanya, apakah Anda mempunyai kemampuan untuk mengangkat batu itu? Nah, berbeda lagi, sedangkan secara pragmatik atau makna konotatifnya itu maknanya bermakna saya minta tolong agar Anda mengangkat batu itu. Jadi makna semantik dan juga makna pragmatik itu berbeda ya. Next. Nah, ada juga nih selanjutnya ada contoh dari Austin. Misalnya ada seseorang guru atau dosen di tengah pelajarannya itu berkata atau memberitahu ya al-hawa fi hadhil qa'ah harun jiddan ya. Udara di ruang ini sangat panas sekali. Nah, tu'abiru hadhil ibarah jumlah khabar. Maksudnya ini tuh kalimat berita atau kalam khobar, walakin binazri ila siyak, tapi makna konteksnya itu makna hakiki li hadhil jumlah, yaitu maksudnya itu minta tolong kepada seorang mahasiswa atau seorang siswa itu menyalakan kipas angin atau membuka jendela atau menyalakan AC karena bukan kalimat perintah tetapi kalimat perintah, bukan perintah tapi perintah. Nah, ada lagi nih contoh-contoh yang kedua dan juga ketiga. Contoh ini tentang mengungkap pragmatik dan juga unsur-unsur pragmatik, di dalamnya juga ada unsur lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Next. Nah, lanjutnya nih kita bahas apa sih prinsip pragmatik itu. Nah, next. Menurut Leitch pada tahun 93 ya, pragmatik umum tidak dikendalikan atau tidak diatur oleh kaidah. Tapi prinsip-prinsip pragmatik pada umumnya itu asalnya dari teori Grice pada tahun 75, yang mana prinsip-prinsip pragmatik ini mencakup prinsip kerjasama dan juga prinsip sopan santun. Tapi perlu diperhatikan bahwa pragmatik bukan soal apa sih ini, tapi pragmatik itu menyoalkan apa sih yang dimaksud ini gitu. Jadi kita bukan apa sih ini, tapi apa sih yang dimaksud oleh ini. Nah, jadi seperti itu. Next. Nah, kalau kita tadi sudah tahu prinsip-prinsip pragmatik, kita lebih dalam nih membahas apa sih yang dikaji dalam pragmatik. Nah, secara umum, pragmatik mengkaji dalam 4 hal. Yang pertama itu tindak tutur, yang kedua prinsip kerjasama, yang ketiga itu teori relevansi. Nah, yang terakhir itu ada kesantunan. Untuk teori yang ketiga dan keempat itu merupakan respon terhadap prinsip kerjasama. Nah, langsung aja nih kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu tindak tutur. Tindak tutur ini paling penting dalam pragmatik, karena teori pertama yang dikembangkan dalam pragmatik adalah teori tindak tutur. Bahkan, tanpa teori tindak tutur, kajian pragmatik tidak pernah ada. Tapi tokoh-tokoh yang bergelut dalam teori ini ada Austin, Serre, dan Herbes. Tiga-tiganya itu merupakan filosof, bukan ahli linguis. Menurut Austin, tindak tutur adalah orang yang berbahasa bukan hanya mengatakan,
tapi melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya nih ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip kerjasama. Grace menganggap komunikasi ini tidak hanya menjelaskan tindak tutur, karena selalu bersifat dua arah. Jadi, Grace ini mengungkap bagaimana sih orang bekerja sama atau saling memahamkan. Nah, maka Grace ini mengeluarkan teori yang disebut olehnya itu kooperatif principle atau prinsip kerjasama yang berisi 4 maksim utama. Uh, yang dimaksud 4 maksim utama itu ada maksim quantity, quality, manner, dan juga relevan. Yang ketiga itu ada teori relevansi. Yang tokohnya itu ada Speber dan juga Wilson. Teori relevansi ini merupakan teori kognitif. Nah, selanjutnya ada teori kesantunan. Teori kesantunan ini merupakan teori sosial yang mana ada dua teori besar yang paling dominan. Teori kesantunan yang berasal dari Leach dan juga berasal dari Brown dan Levinson. Leach menyebut teori kesantunannya dengan maksim-maksim yang dia sebut sebagai prinsip kesantunan dan isinya adalah maksim-maksim yang bersikap sopan santun. Sedangkan Brown dan Levinson bersifat lebih abstrak sebagai penelitian sosial. Brown dan Levinson ini meminjam teori dari seorang pakar sosiolog dalam aliran interaksi simbolik, dan dia menjelaskan bagaimana nosi wajah atau nosi muka ini hidup dalam kesadaran masyarakat dan mengalami cara masyarakat berkomunikasi. Oleh karena itu, dia menyebutnya teori tindak menyerang muka ada hubungannya dalam strategi kesopan santunan. Next. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar nih contoh dari pragmatik bahasa Arab yang dikutip dari buku Arab Baina Yaday jilid pertama. Next. Di sini ada hiwar ta'am wa syarab. Muzif, maza tatlubina minat ta'am? Dijawab ba'da samak wal arus min fadlik. Nah, kalimat di sini itu ada unsur pragmatiknya. Karena dia itu ada kalimat min fadlik. Nah, coba kita lihat di sini fungsi komunikatif yang berdasarkan pragmatik. Penutur dan petuturnya itu ada pramusaji dan juga pengunjung kafe atau musafir. Nah, situasi di sini makan di rumah atau makan di kafe. Kayaknya sih makan di kafe ya. Nah, nosi di sini menu makanan atau minuman, yaitu kuliner. Nah, fungsinya itu menanyakan makanan dan minuman yang disukai. Aspek pragmatiknya itu sosialisasi bertanya, moralnya itu kesantunan dalam bentuk pertanyaan dan jawabannya disertai penggunaan min fadlik. Jadi kalau madza tatlubina min at'am itu merupakan pertanyaan yang bermakna perintah gitu. Apa yang ingin kamu makan? Ayo dong pesan ini, maknanya seperti itu. Dan juga ada unsur atau aspek perintah berupa ajakan pesan makan yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan atau indirect speech act atau kalam ghairu mubasyar. Ungkapan yang kurang pragmatik misalnya nih, atau kurang ada unsur pragmatiknya itu, misalnya itu ini daftar menu makanan silakan dipesan, kayak di sini mengungkapkan apa yang ingin kamu makan, tapi bermakna ayo pesan gitu. Next, selanjutnya ada contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Hawa safar min fadlik. Hadai huwa jawab safar. Nah, coba nih kita bandingkan dengan kalimat bawahnya. Aina tadzakur, hadhihi tadzakur, tadhkirati wa tadhkiru zaujati wa tadhkiru ibni wa tadhkiru ibnati. Nah, di sini itu sama-sama di bandara untuk pengecekan dokumen perjalanan luar negeri kan. Tapi yang lebih pragmatiknya itu di kalimat atasnya. Mengapa? Karena ada kata-kata min fadlik dan kesannya itu nggak terlalu tidak sopan dan tidak keras. Kalau kalimat yang bawahnya itu ditanya aina tadzakur, tapi dijawabnya agak keras gitu, ini gitu. Nah, next, selanjutnya itu ada
percakapan nih antara suami dan juga istri, zauj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana jauh anjit dan al-ghada alal ma'idah. Jadi di sini penutur dan petuturnya itu suami istri. Nah, situasinya itu di rumah saat waktu makan ya. Tapi makan siang. Kenapa? Karena pasti dong al-ghoda. Nah, apalagi pada teks dialog berikutnya menunya itu nasi, ikan dan lain-lain maksudnya. Ini kan dari contoh buku Arapaina Yadaik bisa dilihat di halaman 97. Nah, fungsinya itu memberitahu istrinya bahwa dia tuh sudah waktunya makan dengan tindak komunikasi atau saya lapar sekali. Nosinya itu makan siang. Nah, aspek pragmatiknya itu perintah langsung kepada istrinya untuk segera menyiapkan makanan. Mungkin istrinya itu terlalu lama sekali ya, lama untuk menyiapkan makanan. Nah, jadi suaminya itu menyampaikan dalam bentuk pemberitahuan. Maksudnya itu ana jauh anjit dan maksudnya itu ayo dong siapin makanan maksud suaminya itu. Nah, istrinya juga udah merespon itu udah ada di meja makan al-ghadah alal maidah, udah ada di meja makan tuh makanannya. Nah, maksudnya seperti itu. Lanjutnya alhamdulillah kita udah sampai di penghujung video ya. Terima kasih, syukron kathiron kepada teman-teman yang udah nonton video sampai habis. Dan tadi kita udah bahas ya, banyak banget kita udah bahas tentang apa sih perkenalan dengan pragmatik, apa itu pragmatik, dan apa bedanya dengan semantik pragmatik, siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat dalam pragmatik dan semantik, dan juga baru aja nih kita tadi menjelaskan tentang contoh-contoh pragmatik yang diambil dari buku bahasa Arab. Semoga bisa dipraktekkan sehari-hari, khususnya untuk percakapan bahasa Arab ya. Syukran kasiron, hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.